Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Hilmi Adianto dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta, angkatan 2019, akan mepresentasikan dengan tema manajemen industri kecil dan menengah. Oke, yang pertama akan menjelaskan yaitu industri kecil menengah atau IKM, yaitu industri berskala kecil dan menengah menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, usaha kecil merupakan suatu usaha ekonomi produktif independen, dikerjakan oleh individu maupun sebuah badan usaha tanpa ada ikatan perusahaan, baik cabang maupun anak perusahaan yang dikelola, dimiliki atau terikat dengan usaha menengah maupun besar, baik secara langsung atau tidak langsung. Jadi IKM ini unit kegiatan ekonomi kecil yang nggak terbatas pada usaha jual beli aja. Jadi ada kegiatan produksi, manajemen, dan kolaborasi dengan pihak lain. Lalu jika dari banyak orang yang menganggap bahwa IKM ini sama kayak usaha kecil menengah, atau banyak orang yang kurang tahu apa sih industri kecil menengah, tapi lebih banyak tahu tentang usaha kecil menengah atau UKM, atau yang biasa didengar mungkin UMKM. Nah, di sini akan membahas sedikit tentang perbedaan dari IKM dan UKM. Jadi, usaha kecil menengah atau UKM ini jenis usaha yang bertujuan untuk menjual kembali barang yang diproduksi oleh IKM. Jadi, IKM ini kayak yang memproduksi atau mendistribusi gitu, lalu nanti UKM yang memperjualbelikannya. Tapi IKM juga eh, termasuk ada yang menjualbelikan juga, nggak sebatas dari produksi aja. Nah, UKM ini eh, contohnya kayak toko kelontong, toko-toko yang atau warung-warung di sekitar kita. Tapi eh, bidang usaha UKM ini nggak sampai di situ aja. Ada juga UKM yang usahanya ini berkutat pada jasa, seperti jasa servis elektronik, jasa laundry, dan masih banyak lagi. Eh, Sementara itu, IKM ini usaha yang memproduksi berbagai jenis produk yang diperlukan oleh berbagai jenis makhluk hidup, seperti manusia, binatang, dan tumbuhan. Jadi nggak produksi buat manusia aja, jadi binatang dan tumbuhan itu juga ada. Kayak misalnya tumbuhan ada produksi pot gitu, atau pupuk, binatang ya makanan untuk binatang, atau tempat kayak kandang gitu. Nah, jika aktivitas yang dijalankan oleh sebuah perusahaan meliputi produksi dan pemasaran dalam sekaligus, misalnya perusahaan ini meliputi produksi dan pemasaran. Nah, perusahaan tersebut bisa dikategorikan sebagai IKM dan UKM. Lalu perbedaan UKM dan IKM itu apa sih? Jadi selain perbedaan dalam aspek usaha yang tadi sudah dipaparkan, perbedaan UKM dan IKM ini terdapat dari jumlah aspek lainnya. Contohnya penghasilan atau omset. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, kalau kita bahas tentang IKM, industri kecil ini memiliki aset dengan nilai maksimal, aset maksimalnya itu 200 juta. Sementara dari omsetnya, pendapatannya ini, sebuah industri dikategorikan sebagai industri kecil jika omset tidak lebih dari 1 miliar. Untuk industri menengah ini menurut peraturan Kementerian Perindustrian memiliki aset senilai 200 juta hingga 10 miliar. Sementara omsetnya berada di kisaran 1 miliar hingga 50 miliar. Lalu kalau usaha kecil, ini dari asetnya ini, usaha kecil memiliki aset dengan nilai 50 juta sampai 500 juta. Nah, omsetnya perusahaan dikategorikan sebagai usaha kecil jika memiliki penghasilan sebanyak 300 juta hingga 2 miliar. Untuk usaha menengah, memiliki aset dengan nilai 500 juta hingga 10 miliar dan omsetnya 2 miliar hingga 50 miliar. Mungkin itu yang bisa membedakan dari UKM dan IKM. Lalu lanjut, dari klasifikasi BPS,
industri dibedakan menurut jumlah pekerjanya. Yang pertama ada industri rumah tangga atau industri kecil yang beranggotakan 1-4 orang pekerja. Industri ini yang rumah tangga kecil-kecilan lah kayak apa ya? eh, Kerajinan gitu. Kalau industri kecil beranggotakan lalu industri kecil ini beranggotakan 5-19 orang pekerja. Yang pertama industri rumah tangga atau industri kecil, lalu ini ada industri kecil yang beranggotakan 5-19 orang pekerja. Yang ketiga, ada industri menengah yang beranggotakan 20 hingga 99 pekerja. Yang keempat, industri besar beranggotakan 100 orang atau lebih pekerja. Nah, IKM. Lalu lanjut pada, dari pertumbuhan populasi industri pada tahun 2013, total IKM di Indonesia mencapai angka 3,9 unit yang dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 9,14 juta orang. Jadi, jika dilihat dari penyerapan tenaga kerja, IKM ini kelompok usaha yang mempunyai peran strategis. Karena apa? IKM ini dapat menyerap tenaga kerja yang banyak dan pada perannya terhadap pertumbuhan atau pembentukan produk domestik bruto atau PDB. Nah, pada tahun 2016 jumlah industri kecil menengah sebanyak 4,4 juta usaha, lebih meningkat ya dari 2013 yang tadinya 3,9 juta unit meningkat menjadi 4,4 juta usaha dan tenaga kerja sebanyak 10,1 juta tenaga kerja. Nah, tidak di situ saja, pemerintah ini mengadakan pelatihan kewirausahaan dan teknis produksi untuk 4.720 orang dan juga penyediaan platform digital e-smart IKM. Jadi IKM yang tadinya pada tahun-tahun sebelumnya hanya pemasarannya gitu belum bisa diakses melalui digital, lalu dari mulai tahun 2016 mulai menyediakan platform digital e-smart IKM. Pada tahun 2017, IKM menyumbang 57% produk domestik bruto Indonesia dan menyerap 97% tenaga kerja. Untuk mendorong kontribusi IKM terhadap ekspor nasional, pemerintah membuat kebijakan baru berupa pembebasan bea masuk dan pajak impor bagi IKM. Nah, bisa dilihat di sini pemerintah itu sangat mendukung adanya IKM karena IKM ini cukup krusial lah. Perannya ini cukup penting. Lalu pada tahun 2019, Kementerian Perindustrian mencatat jumlah industri kecil menengah di Indonesia mencapai 44 juta. Di sini angka yang cukup besar ya. Tapi IKM ini juga memerlukan adanya manajemen untuk mengatur kegiatan dan pengorganisasian yang ada di dalamnya. Nah, ini ada total pembinaan pada tahun 2015 hingga 2016 adalah 1.993 sentra IKM. Periode 2015 hingga 2016 dibina sebanyak 12.687 calon wirausaha. Cukup banyak di sini angkanya ya. Lalu bisa dilihat di sini jumlah sentra IKM berdasarkan komoditi ini cukup besar di bidang pangan, produksi makanan seperti usaha-usaha makanan gitu lebih banyak diminati dan peluangnya mungkin lebih tinggi di Indonesia. Lalu jumlah perkembangannya pada tahun 2014 meningkat sebanyak 4,70%. Yang tadinya 2014 ini jumlah unit usaha IKM sebanyak 3.500.000 sekian. Lalu 2015 meningkat menjadi 3.600.000 sekian. Nah, ini misi industri kecil menengah. Yang pertama ini menyebarkan kegiatan usaha. Yang kedua, meningkatkan partisipasi bagi masyarakat kurang mampu. Jadi masyarakat kurang mampu di sini dibina dan dilatih untuk dan juga direkrut untuk menjadi pekerja di industri kecil menengah. Yang ketiga, adalah memanfaatkan potensi ekonomi yang bertujuan untuk memperluas peluang kerja. Jadi bisa dibilang untuk mengatasi adanya pengangguran. Nah, ini yang seperti dibahas lagi yang UKM yang tidak hanya kegiatan produksi saja, tapi ada manajemen organisasi. Manajemen ini
eh, adalah suatu kiat dalam struktur kegiatan atau kerja yang mengaitkan arahan maupun tuntunan suatu kelompok individu yang mengarah ke visi dan misi organisasi atau implikasi yang jelas. Menurut Brantas tahun 2009, manajemen bisa disebut sebagai sebuah kegiatan, sementara yang mengelola manajemen itu sendiri adalah manajer. Jadi itu tadi, IKM ini memerlukan adanya manajemen. Jadi manajemen ini digunakan untuk mengatur kegiatan dan pengorganisasian yang ada di dalamnya. Penerapan manajemen ini dikaitkan pada kemajuan IKM di Indonesia yang memiliki peran penting. Jadi manajemen ini cukup penting. Jadi nggak hanya di organisasi saja, di bagian industri juga ada manajemen. Lanjut. Nah, ini manajemen industri. Manajemen industri digunakan untuk dapat mengatur, merencanakan, mengorganisasi, dan mengendalikan suatu industri. Jadi manajemen yang digunakan oleh perusahaan atau industri kecil sangat beragam, mulai dari manajemen kinerja, manajemen strategi, manajemen mutu terpadu, dan masih banyak lagi. Jadi manajemen yang digunakan pada industri ini memiliki fungsi masing-masing. Juga manajemen yang diterapkan pada industri itu macam-macam dan penggunaannya itu fleksibel. Jadi mulai dari manajemen kinerja dan manajemen strategi itu tergantung industrinya, tergantung usahanya mau menerapkan manajemen seperti apa. Ya, di situ berpusat pada mengatur, merencanakan, dan mengorganisasi maupun mengendalikan. Lalu, kita membahas mengenai manajemen industri kecil dan menengah. Manajemen industri kecil dan menengah itu kegiatan mengatur, mengarahkan, dan memanfaatkan sumber daya yang ada menjadi bahan jadi yang dilaksanakan oleh perorangan atau badan usaha demi mencapai tujuan pemanfaatan sumber daya alam secara efektif dan efisien. Jadi, seperti yang dijelaskan tadi, di mana sebuah organisasi, industri, atau usaha ini memerlukan adanya manajemen ya. Manajemen industri ini, pada manajemen industri kecil dan menengah ini tidak hanya melihat manajemen sebagai tahapan produksi aja. Jadi manajemen dalam hal pendistribusian serta manajemen keuangan juga penting dilakukan supaya kegiatan industri dapat berjalan dengan baik. Lalu lanjut ini fungsi manajemen industri kecil menengah. Menurut George R. Terry, fungsinya ini yang pertama ada perencanaan. Perencanaan di sini sebuah pemikiran yang akan dilakukan dengan tetap mempertimbangkan faktor lain seperti sumber daya yang dimiliki. Perencanaan menjadi hal pokok untuk dilaksanakan karena pada penetapan tujuan diperlukan sebuah perencanaan di mana cara terbaik harus dilakukan. Pada industri kecil menengah, perencanaan dilakukan dengan cara mengatur strategi maupun program kerja yang ada. Jadi di sini manajemen IKM ini fungsi perencanaan ini mengatur strategi dan program kerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai cita-cita yang telah ditetapkan. Nah, perencanaan di sini dipertimbangkan dengan matang, bukan hanya keinginan semata, karena mencakup apa yang ada di IKM. Nah, perencanaan tersebut harus mempertimbangkan adanya sumber daya yang dimiliki. Pada penerapannya di IKM bisa dilakukan dengan cara menentukan target pasar, metode, strategi pemasaran, menentukan target keuangan, media, dan bahan yang digunakan. Nah, perencanaan ini berada pada tahap yang pertama, karena perencanaan ini sendiri menjadi proses paling penting. Nah, karena tanpa adanya perencanaan, maka manajemen industri ini tidak akan berjalan sesuai dengan keinginan. Jadi perencanaan ini digambarkan sebagai jembatan antara tujuan dengan proses kerjanya. Nah, perencanaan ini mencakup 3 hal. Yang pertama, ini ada perencanaan tujuan dari program kerja, pemilihan program kerja, dan pengerahan sumber daya. Lalu yang kedua ada pengorganisasian. Pengorganisasian ini tahap pengaturan dan penyusunan bagian-bagian organisasi menjadi satu kesatuan, dan juga pemberian tugas kepada setiap tenaga kerja sesuai keahliannya masing-masing. Jadi tenaga kerja ini diberi sesuai keahliannya. Kalau
Kalau nggak sesuai keahliannya, nanti fungsi dari pekerja ini tidak maksimal. Nah, hal tersebut ini ditujukan agar setiap individu memiliki batasan atau wewenang sesuai dengan pembagian yang telah dilakukan. Jadi eh, melaksanakan sesuai kewajiban yang dilakukan. Misal tahapan pada proses produksi, ya orang itu melakukan pada tahap proses produksi. Nah, itu bertugas sebagai pembagi dan penyusun. Yang bertugas jadi pembagi dan penyusun ini namanya manajer. Nah, pengorganisasian juga memudahkan tugas manajer sebagai pengawas di industri kecil menengah. Pengorganisasian dapat diasumsikan seperti tubuh manusia, di mana anggota tubuh manusia memiliki peran dan tugasnya masing-masing, walaupun tugasnya ini berbeda-beda. Jadi, walaupun berbeda-beda, tapi tugas dari para pekerja ini yang dilakukan pengorganisasian ini memiliki tugasnya masing-masing biar industri kecil menengah bisa berfungsi dengan maksimal. Yang ketiga ada actuating atau tindakan. Tindakan atau actuating merupakan usaha untuk menggerakkan masing-masing komponen agar dapat bekerja sesuai tugasnya dengan penuh kesadaran dan agar tercapainya apa yang telah diinginkan secara efektif dan efisien. Tugas manajer ini sangat penting. Jadi manajer ini harus menjadi contoh yang baik dan memberikan bimbingan pada pekerja dan arahan untuk semua bawahannya. Nah, di sini komunikasi ini menjadi hal yang sangat penting karena dari komunikasi tersebut nantinya akan tercipta kerjasama antara tenaga kerja untuk mencapai tujuan bersama. Lalu yang keempat ada proses controlling atau pengendalian. Pengendalian atau pengawasan ini berada di tahap akhir karena proses ini bisa dikaitkan menjadi penentu dari semua proses dan faktor penilai atau perbaikan apabila dari ketiga proses ini ada satu yang tidak berfungsi dengan baik. Dapat dikatakan juga sebagai proses evaluasi dari penerapan manajemen industri kecil menengah. Pengendalian ini dilakukan melalui 4 tahap. Yang pertama, menetapkan standar program kerja sebagai dasar dari pengendalian. Yang kedua, mengukur pelaksanaan program kerja berdasarkan standar yang telah ditentukan. Yang ketiga, menentukan kesenjangan antara standar yang telah ditentukan dengan program kerja. Lalu yang terakhir ini ada tindakan perbaikan. Oke, perlu digarisbawahi, pada pelaksanaan fungsi manajemen dari keempat fungsi ini fleksibel atau tidak selalu berurutan, tapi tadi bisa dikatakan bahwa planning atau perencanaan ini yang pertama ya. Tapi yang lainnya ini dapat dilakukan tergantung situasi. Selain dapat dilakukan secara acak, dalam prosesnya fungsi manajemen juga dapat dilakukan dengan cara bersamaan, tergantung ya tadi itu kondisi dan situasi. Lalu, nah ini penerapan manajemen mutu pada industri kecil menengah CD World Iron Design. Jadi saya mengambil penelitian dari sebuah jurnal. Nah, di sini hasil penelitian ini CEO atau pemimpin perusahaan, pemilik perusahaan ini melakukan penelitian terhadap manajemen mutu pada perusahaannya dari sudut pandang pemilik usaha. Yang pertama ini ada fokus pada pelanggan. Fokus pada pelanggan ini dilakukan dengan memberikan informasi kepada karyawan terkait kebutuhan pelanggan yang tidak menentu. Jadi kebutuhan pelanggan ini yang berubah-ubah atau menyesuaikan keinginan gitu kan tidak menentu. Sehingga perusahaan ini diharapkan dapat mengetahui apa yang diinginkan oleh pelanggan. Jadi dilakukannya komunikasi dengan pelanggan. Bisa komunikasi secara internal maupun eksternal. Yang kedua, ada kepemimpinan. Pada industri kecil menengah CD World Iron Design, pemimpin ini selalu memberikan motivasi dan mengkomunikasikan suatu informasi kepada karyawan. Jadi, kesetimbangan dalam bekerja dapat terjadi. Faktor utama untuk memberikan motivasi pada karyawan ini terletak pada keahlian untuk menghubungkan tujuan pribadinya dengan tujuan perusahaan. Lalu yang ketiga, keterlibatan karyawan. Karyawan pada IKM CD World Design ini bisa menunjukkan rasa cintanya terhadap perusahaan. Jadi
keikutsertaan karyawan dengan aktif terhadap peraturan dan program kerja perusahaan. Perusahaan. Eh, Selain itu karyawan diberikan hak dalam pengambilan keputusan. Jadi pengambilan keputusan ini tidak ditujukan pada eksekutif aja. Jadi semua karyawan dan semua eh, dalam lingkup industri ini bisa diberikan hak untuk berpendapat, untuk mengambil keputusan. Jadi pelibatan karyawan ini bertujuan agar dapat mendorong semangat dan kreativitas karyawan dari pemberian pendapat itu atau diberikan hak itu oleh pemimpin, kan jadi karyawan ini lebih semangat dan kreativitasnya ini lebih meningkat. Yang keempat ada pendekatan proses. Pendekatan proses ini merupakan jadi IKM ini merupakan perusahaan yang fokus pada bidang usaha manufaktur, jadi mengolah produk mentah menjadi produk jadi. Jika dilihat dari rata-rata pendekatan proses pada perusahaan Cidework Iron Design ini berada pada rentang kriteria sangat setuju. Lalu yang kelima ada pendekatan sistem dalam manajemen. Yang keenam ada perbaikan kontinu. Jadi perbaikan kontinu ini kayak evaluasi gitu. Jadi memberikan dampak yang nyata pada perusahaan. Lalu yang ketujuh ada pendekatan. Pendekatan faktual dalam mengambil keputusan. Jadi pengambilan keputusan ini jadi strategi yang sangat penting karena secara tidak langsung bisa memberikan pengaruh terhadap penghargaan, kepuasan kerja, dan kontribusi terhadap kesuksesan maupun kegagalan perusahaan. Yang kedelapan, hubungan dengan mitra kerja atau pemasok. Jadi hubungan dengan perusahaan dan mitra kerja ini harus selalu dijalin dengan baik. Dan pada industri kecil menengah Cidework Iron Design, hubungan antara perusahaan dan mitra kerja ini sudah berjalan dengan baik. Lalu lanjut, kesimpulannya, manajemen industri ini memiliki fungsi untuk mengatur, merencanakan, mengorganisasi, dan mengendalikan suatu industri. Nah, penerapannya manajemen pada kemajuan IKM di Indonesia ini memiliki peran penting. Nah, berguna untuk menopang pembangunan ekonomi di Indonesia sendiri dan mengurangi adanya mengurangi pengangguran dan menambah lapangan kerja. Strategi dan penyerapannya sendiri juga menyesuaikan apa yang dibutuhkan dan dicita-citakan oleh perusahaan. Jadi seperti yang tadi telah dipaparkan ya, manajemen industri kecil menengah sendiri bisa fleksibel, jadi bisa menerapkan manajemen mutu terpadu, manajemen strategi, dan yang lain-lain. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan dan dipaparkan mengenai manajemen industri kecil menengah. Bila ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.